Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Desti Putri Fitriani Mona, NIM 422111155 dari Fakultas Pertanian dan Perikanan Prodi Ilmu Perikanan. Di sini saya akan membacakan resumen lahirnya Pancasila pada pidato pertama Pancasila yang diucapkan oleh Bung Karno di depan Dokuritsuzumbie Tosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Lahirnya Pancasila pada pidato pertama Pancasila yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Paduka Tuan Ketua yang Mulia, sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota Dokuritsuzumbie Tosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang Mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang Mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Mulia? Paduka Tuan Ketua yang Mulia minta kepada sidang Dokuritsuzumbie Tosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf, beribu maaf, banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itulah yang diutarakan hal-hal sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang Mulia, yaitu bukan dasar-dasar Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang Mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofi grondslag. Daripada Indonesia merdeka, filosofi Franz Grondslag itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang mendalam. Untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan Paduka Tuan yang Mulia. Tetapi lebih dahulu izinkan saya memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya ialah political independent, political one facilitate. Apakah yang dinamakan politik one facilitate? Tuan-tuan sekalian, dengan terus terang saya akan berkata, tak kala Dokuritsuzumbie Tosakai akan bersidang, maka saya di dalam hati saya banyak khawatir. Kalau banyak anggota yang saya katakan dalam bahasa asing. Maafkan perkataan ini, Swarwitsing, akan perkara yang kecil-kecil. Swarwitsing sampai kata orang Jawa, jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu sama yang lain. Samakah isinya? Samakah derajat negara-negara yang merdeka itu? Bandingkanlah isinya, alangkah bedanya isi itu. Jikalau kita berkata sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu. Ini selesai, itu selesai sampai jelimet. Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Saudi Arabia merdeka? Padahal 80% dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau hal itu. Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibn Saud. Di situ ternyata bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Lihatlah pula jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia. Pada masa Lenin mendirikan negara Soviet, adakah rakyat Soviet sudah cerdas? Lihatlah pula jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia. Pada masa Lenin mendirikan negara Soviet, adakah rakyat Soviet yang sudah cerdas? 105.000 miliun rakyat Rusia adalah musyrik, yang lebih dari 80 tidak dapat membaca dan menulis. Bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoy dan Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan.
Maaf Paduka, Tuan Zimuyotyo, berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet. Hal ini dan hal itu dahulu semuanya kalau benar. Hal ini diselesaikan lebih dahulu. Sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Tepuk tangan yang riuh. Tepuk tangan yang riuh. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis satu risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Dalam kitab itu, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Ibn Saud mengatakan, satu negara di dalam satu malam, in one night only, kata Armstrong. Di dalam kitabnya, Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk di kota Riyadh dengan 6 orang. Sesudah jembatan itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka di seberang jembatan, artinya kemudian daripada itu, Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang-orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca. Orang yang tadinya bergelan dengan sebagai nomade, yaitu orang Badui, diberi pelajaran oleh Ibn Saud. Jangan bergelandangan. Dikasih tempat untuk bercocok tanam. Non-med dirubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani. Semuanya di seberang jembatan. Adakah Lenin ketika ia mendirikan negara Soviet Rusia merdeka telah mempunyai James Rostov dan yang maha besar di sungai Dnieper? Apa ia telah mempunyai radio stasiun yang menyudul ke angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup untuk meliputi ke seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak, tuan-tuan yang terhormat. Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah Lenin baru mengadakan radio stasiun, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan church, baru mengadakan James Rostov. Maka oleh kereta itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati. Janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dahulu harus selesai dengan jelimet. Dan kalau sesudah selesai baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat jikalau tuan-tuan demikian dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 miliun banyaknya. 2 miliun pemuda ini menyampaikan seruan pada saya. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi switching, menjadi gentar, padahal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka, bahwa sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka. Sekarang, tepuk tangan yang riuh. Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka. Kok lantas kita zwirwitching dan gentar hati? Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi. Indonesia merdeka, political independent, political one scale hate. Tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan, satu nasionalis state. Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu. Meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya, marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit. Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Menurut Renan, syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu, perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa le désir, le ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu segerombol manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Saya telah mengemukakan 4 prinsip, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Disinilah dalam pangkuan asas yang kelima, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang
sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya dan negara kita akan bertuhan pula. Ingatlah prinsip ketiga mufakat perwakilan, disitulah tempatnya kita memperadakan ide kita masing-masing dengan cara yang tidak overdramatism, yaitu dengan cara yang berkebudayaan. Komentar saya terhadap pidato Presiden dalam memperingati hari kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 adalah pidato ini sangat membangkitkan semangat bagi kita para pemuda-pemudi dan masyarakat Indonesia untuk terus berjuang dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Dan pidato ini mengingatkan kita agar terus berkreasi, berinovasi, dan juga menciptakan karya baru meskipun dalam keadaan seperti ini, keadaan pandemi. Situasi ini kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh bergantung pada keadaan, terus berjuang dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentunya. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya.